Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Ila hadrati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala ashabil akramin, ahli baitit tahirin wa azwajit tahirati ummahatil mu'minin wa ikhwanihim minal anbiya wa mursalin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan da Syekh Qulyubi wa Umairah wa Imam Jalaluddin bin Muhammad Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli rahimahumullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahum wa adama nafa'a bi ulumihim wa barakatihim wa nafahatihim wa madatihim wa karamatihim fid darini, amin. Bisirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala in'ami, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi. Hadza ma da'at ilaihi hajatul mutafahimin li minhajil fiqhi min syarhi yuhillu alfadha wa yubayyina murada wa yutammima mafada ala wajhin latif khalin anil hashwi wa tadwili hawin lid dalili wa ta'lil. Wallaha as'alu ayyanfa'a bihi wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Dengan mukaddimah yang ringkas, beliau memulaikan kitabnya. Imam Jalaluddin Al-Mahalli, guru bagi Imam Jalaluddin As-Sayuti, ketika Imam Mahalli menyusun tafsir, kemudian dilengkapi oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti. Nah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas memberi nikmatnya Allah. Wassalatu wassalam, salawat dan sejahtera semoga tercurah kepada Sayyidina Muhammad wa ahlihi, keluarga, wa ashabi, dan sahabatnya. Hadza, ini yang ada di depan kita, mada'at, sesuatu yang menuntut kepadanya oleh hajatul mutafahimin, hajat orang-orang yang berusaha memahami. Bina takalluf, berusaha, ada usaha, ada takalluf, memberatkan diri, arti memaksimalkan kemampuan, atau hajat orang berusaha memahami bagi minhaj fikih. Artinya fikih yang bernama kitab minhaj. Dari syarah itu bayaniyah kepada hada azama ay syarah yuhillu, yang akan merungkai, yang akan mengurai lafaznya minhaj, wa yubayyinu, dan akan menjelaskan maksudnya minhaj, wa yutammimu, yang akan menyempurnakan faedahnya minhaj dengan cara yang lembut, artinya cara yang mudah,
khalin anil haswi, kosong daripada haswi. Haswi, Masya Allah. Nah, kita lihat dulu hasyah. Nah, kosong daripada hasyah, pembahasan panjang lebar, dan tatwil, yang berarti tafsir. Hawin, bagi dalil dan ta'lil. Hawin, mencakup bagi dalil dan ta'lil. Wallaha as'al, hanyalah kepada Allah aku memohon, ayyam fa'abihi, supaya bermanfaat. Ayyam fa'abihi, semoga memberi manfaat. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, dengannya kitab wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, dianya Allah kecukupanku dan sebaik-baik wakil. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, ay aftatihu, aku mulakan alhamdulillah, hiya min si ghayil hamdi. Alhamdulillah itu salah satu daripada sigat puji, salah satu pada sigat puji. Apa itu puji? Ini sudah yang kedua kita baca. Wa huwa al-wasfu bil jamil, mensifati dengan keindahan. Mensifati dengan keindahan. Idil qasdu biha as-sana'u 'ala Allah bi madmuniha, karena yang dituju, yang dimaksud dengannya alhamdulillah itu menyanjung di atas Allah subhanahu wa ta'ala dengan kandungannya alhamdulillah. Dengan kandungannya alhamdulillah. Apa itu kandungannya? Bayaniyah min annahu malikun li jami'il hamdi, sesungguhnya Allah itu zat yang memiliki bagi semua pujian. Malik, yang memiliki li jami'il hamdi, bagi semua pujian, minal khalqi, dari makhluk. Dan Allah mustahikun atau yang berhak menerima pujian dari seluruh makhluk. Li ayyahmaduhu, supaya bahwa mereka memuji Allah. Lal ikhbaru bidzalik, bukan memberitakan dengan demikian. Jadi beliau mengarahkan pembicaraan ini kepada ilmu mantik yang berbicara tentang khabariyatul lafzi, insya'iyatul makna. Jadi secara lafaz dia khabariyah, alhamdulillah, bermula segala puji itu milik Allah. Nah, maksudnya bukan memberitakan, bukan ikhbar bidzalik, bukan ngasih tahu ke kita tentang hal itu, tapi maksudnya untuk menginsya, memunculkan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah lah yang berhak dipuji, atau Allah lah pemilik semua puji-pujian dari makhluk. Nah, kemarin sudah sering diulang-ulang tentang khabariyah dan insya'iyah. Ismail, apa itu khabariyah? Berita dari orang berita yang kita sampaikan terjadinya sesuatu atau tidak. Berita atau sesuatu ucapan yang tidak mempengaruhi kejadian, atau bahasa lain ma yahtamil sidq wal kadhib, sesuatu yang bisa saja benar dan bohong. Kalau disampaikan berita tersebut, kalau benar bisa saja, kalau salah bisa saja, tapi kejadian-kejadian itu tidak bergantung dengan pemberitaan tersebut.
Apakah ketika kejadian itu terjadi diberitakan? Ya, kejadian tetap terjadi. Apabila kejadian tidak terjadi diberitakan, yang tidak terjadi tetap tidak terjadi. Tapi yang namanya insya'iyah, kejadiannya bergantung kepada ucapan. Diucapkan terjadi, nggak diucapkan terjadi. Seperti akad, seperti talak, seperti sumpah, seperti nazar. Kalau diucapkan terjadi nazar, kalau enggak. Kalau dijatuhkan, diucapkan terjadi talak. Kalau enggak diucapkan, enggak terjadi talak. Jadi kejadiannya itu bergantung kepada ucapan. Itu disebut dengan insya'iyah. Nah, di sini alhamdulillah secara lafaz itu mubtada khabar. Berarti dia khabariyah. Tapi maksudnya adalah insya'iyah, sama dengan radhiyallahu anhum, rahimahullahu ta'ala, sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya lafaznya khabariyah, tapi maksudnya adalah insya'iyah. Itu yang dimaksudkan oleh musannif di sini, li ayyahmaduhu, supaya mereka memuji Allah. Artinya menginsya pujian untuk Allah, lal ikhbar bidzalik, bukan hanya sekedar memberitakan dengan Allah pemilik pujian. Al-birri dengan fathah, al-birra artinya al-muhsin, yang berbuat baik. Al-barra, nah dengan fathah, al-barri fathahnya masya Allah, fathahnya bukan ujungnya, pangkalnya. Bi fathi al-barri, Allah yang muhsin, yang berbuat baik. Al-jawad, al-jawad, nah dengan takhfif, enggak ada tasdid waw, jawad. Nah, ini baru sangat membantu. Jawadi, yang maha pemurah. Maksud jawad adalah katsiril jud, banyak judnya. Jud ditafsirkan lagi atau banyak pemberiannya. Nah, al-jawad artinya yang banyak memberi. Alladzi jallat, zat yang besar. Azumat, ni'amuh, yang besar nikmat-nikmatnya. Ni'amuhu itu jam'u ni'matin, dengan mana in'am, yang besar sifat pemberi nikmatnya. Jadi sifat pemberinya yang besar. Nikmatnya ada yang besar, ada yang kecil. Tapi tidak ada yang bisa dikatakan kalau Allah yang memberi. Tidak ada bahasa nikmat kecil kalau memandang kepada Allah. Tidak ada bahasa dosa yang kecil kalau dilakukan kepada Allah. Itu bahasa tasawuf. Dalam bahasa fikih ada, disunahkan melakukan sujud syukur kalau mendapatkan nikmat yang besar. Nah, ada bahasa itu. Anit ihsa. Nah, ihsa anid dabi, besar untuk dihitung. Ihsa artinya didobit, dihitung, dibatasi. Bil a'dadi, dengan hitungan-hitungan. Artinya bijami'iha, dengan seluruhnya nikmat-nikmat. Kalau dalil kan tadi katakan hawin lid dalil, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Al-ayat. Al-Mannan, itu naat semua kepada Allah. Al-Mun'im, yang memberi nikmat. Bil-lutfi, dengan kelembutan. Apa maksud dengan kelembutan? Bi-aqdari ala ta'ah, dengan kadar, sesuai dengan kadar dan ukuran atas taat. Wal irsyadi, artinya hidayatilaha, membimbing kepadanya nikmat. Irsyad, membimbing, artinya hidayatilaha. Al-hadi, yang menunjuki, yang menunjukkan, ila sabilir rasyad, jalan yang terpetunjuk. Artinya adali ala tariqihi, yang menunjukkan atas jalannya petunjuk. Rasyad wahwa kembali pada rasyad, dianya rasyad. Diddul ghayyi, lawan durhaka.
lawan sesat. Al-muwaffiqi, yang memberi taufik, litafaqquhi fid din, untuk memberikan pemahaman ke dalam agama. Artinya apa maksudnya memberi taufik? Ai muqaddiri, yang memberikan kadar atau kemampuan untuk memahami dalam syariat. Allah yang mampu memberikan pemahaman ke dalam syariat, sehingga secara langsung Allah katakan dalam Al-Quran, wa qul rabbiz zidni ilma. Jadi diminta kepada Allah, perintah Allah kepada Nabi untuk menambah ilmu. Man latafa bihi, siapa yang Allah beri taufik untuk memahami agama, maqul bih, akan orang-orang yang Allah berlemah lembut dengannya. Latafa bi, apa maksud berlemah lembut dengannya? Arada bihil khaira, orang-orang yang Allah inginkan dengannya akan kebaikan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa ikhtarahu, dan Allah memilih orang-orang yang Allah pilih, yang memilih ia Allah akannya, lahu, bagi orang tersebut. Allah memilih akannya kebaikan, hu kembali pada khair, lahu, baginya orang tersebut. Dari siapa orang itu? Min bayaniyah, minal ibadi, dari para hamba-hamba Allah. Hadza ma'khudun, penjelasan ini, muqaddimah ini dikutip dari hadis Sahih Bukhari dan Muslim yang berbunyi, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ajiduhu betul? Ahmaduhu, nah itu dia. Gaya aja yang cetakan mahal. Ini Darul Fikr terkenal dulu ya. Sekarang udah jelek bentuknya. Tanto? PKI. Demi. Ajidu. Ahmaduhu. Kitab saya Fathul Mu'in DKI banyak salahnya. Fathul Mu'in Yana antum DKI. Darul Hadis. Khair. Ahmaduhu, aku puji akannya Allah. Ablagha hamdin, ablagha, setinggi-tinggi pujian, semubalaghah pujian. Artinya anhahu, sehabis-habisnya pujian. Artinya enggak ada lagi pujian di atasnya. Wa akmalahu, sesempurnanya pujian. Wa azkahu, azka artinya anmahu, anma artinya berkembang. Nah, azkahu, anmahu, kenapa ditafsirkan anma? Zakat artinya nama, bertambah. Kalau azka, sebersih-bersihnya, atau sebekembang-bekembangnya. Mana tafsirannya itu? Sebekembang-bekembangnya pujian. Wa asmalahu, semencakup-mencakupnya. Nah, jangan dipikir bahasa Indonesianya, ini bahasa kitabnya saja. Asmalahu, semencakup-mencakupnya, maksudnya a'ammahu, seumum-umumnya. Itu menunjukkan makna mubalaghah. Nah, seumum-umumnya pujian. Al-makna, maksud dari kalimat tadi, Ahmadu ablagha hamdin wa akmalahu wa azkahu wa asmalah, maksudnya adalah asifuhu bi jami'i sifatih. Cuman karena enggak ada bahasa lagi, biasanya lahirlah bahasa seperti itu. Tujuan musannaf mengatakan ablagha hamdin wa akmala wa azka wa asmala, aku sifati akannya Allah dengan seluruh sifat-sifatnya Allah. Nah, itu makna daripada ahmaduhu ablagha hamdin.
asifuhu, aku sifati akannya Allah, bijami'i sifati, dengan seluruh sifat-sifatnya Allah, kullu minha jamil, karena setiap darinya sifat itu indah. Kalau saya sebutkan satu, itu merasa tidak terwakili, sayang tidak disebutkan yang lain, karena semuanya indah. Nah, semuanya indah. Kita susah untuk memilih. Itu ternyata alasannya kenapa orang ketika kenduri itu banyak lopok di nasinya. Yang ini enak, ini suka, ini selera mana, masuk semuanya. Nah, begitulah kira-kira bentuknya beliau. Kalau ditinggalkan satu merasa tidak puas diri, maka maksudnya setiap puji dan setiap sifat dari Allah itu indah. Wal qasdu bidzalik, maksud dari demikian, ijadul hamdil madhkur, melahirkan, memunculkan puji-pujian yang disebutkan. Itu kembali diingatkan, ini juga maknanya insya'iyah. Nah, insya'iyah. Wa huwa ablahu min hamdil awal, dan dianya ahmaduhu ablagha hamdin wa akmalihi wa azka wa ashmali, itu lebih mubalaghah dari pujiannya musannaf yang pertama, yaitu dengan ucapan alhamdulillah. Kan sudah ada pujian di awal, kenapa diulang lagi? Karena ini lebih mubalaghah. Nah, lebih mubalaghah dari pujiannya musannaf yang pertama, yaitu dengan ucapan alhamdulillah. Wa dzalika aqau fi nafsi, dan itu lebih terkesan, lebih memberi pengaruh, lebih memberi kesan di dalam jiwa, min haitsu tafsilihi, dari sudut rincinya pujian. Fi hadis Muslim wa ghairi, di dalam hadis Imam Muslim juga riwayat yang lain, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh, sesungguhnya puji bagi Allah, nahmaduh. Nah, itu dalil beliau. Nah, Salafi yang mau tanya dalil, muqaddimahnya saja beliau kasih dalil. Nah, paham maksudnya? Ya, Karim. Sudah sampai. Ini pembahasan sudah sampai di awal, antum masih di bawah. Boleh ihsan. Imam Masya Allah, beliau memberikan dalil innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inu. Itu dalil untuk apa? Hah? Dalil untuk puji yang mana? Alhamdulillah yang awal. Yusuf, dalil yang mana? Kenapa musannaf mengutip hadis Muslim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu? Faiz, dalil yang mana? Ahmaduhu ablahu. Kalau antum bertanya sama musannaf, apa bunyi kira-kira pertanyaannya kalau beliau keluarkan hadis ini? Pertanyaan apa yang antum ajukan ke musannaf sehingga beliau jawab begini? Nah, tuan guru C tadi, tuan di awal kan udah bilang alhamdulillah. Setelah itu kok ditambah lagi ahmaduhu. Nah, kan dua kali pujiannya itu. Saya punya dalil, dia Sahih Muslim, innal hamda lillah, kemudian diulang lagi nahmaduhu. Nah, sampai muqaddimahnya pun beliau kasih dalil. Nah, kalau Salafi mau cari dalil, dah san. Nah, ini kita terakhir pahami baik-baik. Nah, ya tadi kan harusnya untuk dipertanyakan itu kan sudah selesai alhamdulillah, kenapa diulang lagi? Tadi dengan isim, sekarang dengan fi'il. Jangan komplain, dalilnya dan Sahih Muslim. Nabi membuat satu muqaddimah innal hamdalillah. Tuh
dengan isim. Nahmaduhu wa nasta'inuh. Berarti kalau Nabi mengulang puji-pujian seperti itu, saya juga mengulangnya. Ai nahmaduhu, maksudnya kami puji akannya Allah, li'annahu mustahiqul lil hamdi, karena sesungguhnya Allah itu berhak untuk dipuji. Wa asyhadu, aku bersaksi. Apa maksudnya aku bersaksi? A'lamu, aku yakin. Karena setiap perkara yang kita saksikan kita yakin. Tapi kalau kita hanya dengar informasi, belum tentu kita yakin. Kamu kenapa yakin sekali? Saya lihat. Nah, maka asyhadu maknanya a'lamu, saya yakin. Itu makna lawazim namanya. Ketika kita bersaksi, berarti kita yakin. Jadi lawazim atau efek lazim, efek mulazamah dari asyhadu adalah a'lamu. Aku yakin alla ilaha, berarti ada Tuhan. Apa makna ilaha? La ma'buda bihaq fil wujud. Tidak ada yang disembah dengan yang sebenarnya di alam nyata, fil wujud, di dalam kenyataan, kecuali Allah wajibal wujud, yang wajib keberadaannya. Al-wahida, yang esa. Alladzi la ta'adduda lahu, zat yang tidak ada ta'addud baginya, zat yang tidak ada ta'addud baginya. Fala yang qasimu biwajhin, maka tidak terbagi ia Allah dengan satu sudut pandang pun. Nah, dengan satu alasan pun, baik fi'lan, wahman, wala fardan. Itu tafsirannya di dalam. Biwajhin, dengan alasan, dengan satu sisi pun, atau dengan sisi mana saja Allah tidak terbagi. Apakah itu zat Allah, apakah itu sifat Allah, apakah af'al Allah, apakah hanya sekedar dugaan, ataupun dalam andaian sekalipun. Fala yang qasimu biwajhi wala nadhira lahu, tidak ada yang menandingi baginya Allah. Fala musyabahata bainahu wa baina ghairihi, tidak ada kemiripan antaranya Allah dan di antara selainnya Allah, biwajihin, dengan satu sudut pandang pun atau dengan satu arah pun. Sama-sama memiliki anggota tubuh, tidak. Kita punya tangan, Allah tidak terdiri pada organ. Kita memiliki tempat, Allah tidak perlu dengan tempat. Kita ada di zaman, Allah tidak meliputi zaman. Kita berada di arah, Allah tidak ada arah. Biwajihin. Al-Ghaffara, yang maha pengampun. Apa? Nah, kepada la ilaha illallah, la ilaha ya. Naam, la ilaha illallahul wahidul ghaffar. Naam. As-sattaru lidzunub, apa maksud ghafaru? Yang maha menutup bagi dosa-dosa. Sattaru lidzunubin, yang menutup bagi dosa-dosa. Man aroda, orang-orang yang Allah mau, orang-orang yang Allah kehendaki, min ibadihil mu'minin, dari hamba-hambanya Allah yang beriman. Fala yuzhiruha, maka tidak menampakkan ia Allah akannya dosa dengan cara menyiksa di atasnya dosa. Walam yakul qahar badal ghafar. Nah, walam yakul atau yukol, walam yukol al-qahar itu badal ghafar. Ada qahar tadi? Tidak dikatakan qahar itu badal ghafar. Lianna ma'nal qahri ma'khudun mimma qabla, karena sesungguhnya makna qahar itu diambil dari kalimat sebelumnya.
min sya'nil wahid min sya'nil wahidi fi mulkihi qahru. Karena di antara keadaan orang yang tunggal, pada miliknya itu dia berkuasa. Nah, pada miliknya dia berkuasa. Qaharnya mana? Ada qahar di situ? Enggak ada. Tidak dikatakan qahar badal ghafar. Tidak dikatakan qahar badal ghafar. Sampai sekarang mah enggak ada badal ghafar. Ada orang paham mungkin, ada pemahaman mungkin. Kalau dikatakan badal kan seolah-olah i'rab, menunjukkan kepada i'rab. Tanzil sebenarnya. Kalau di bawah apa nama kitab Al-Qahar badal ghafar kama fit tanzil. Kami fit tanzil. Apa dikatakan? Itu ya. Apa bahasanya dibilang? Dalam Al-Qahar badal ghafar ay kama fit tanzil. Ay kama fit tanzil, sebagaimana dalam Quran. Oke lah. Nah, jadi nggak ada hubungan sama i'rab. Ini mungkin pertanyaan yang ada dalam benak beliau yang tidak ditulis. Mungkin ada orang bertanya sampai sekarang. Kadang-kala dalam fikih ada jawaban, tapi pertanyaannya kita nggak tahu. Nah, ada jawaban, tapi pertanyaan kita nggak tahu. Maka ahli fikih itu bisa membuat pertanyaan dari kalimat yang sedang dibahas. Jadi dikatakan qahar itu bukan badal ghafar. Karena ghafar ini menunjukkan kepada kepemurahan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan qahar itu makhuz, diambil pada pembahasan yang lalu, itu sudah bisa dipahami. Apa di sana? Al-wahid. Nah, la ilaha illallahu wajibul wujud al-wahid. Nah, dari kalimat al-wahid itu sudah ada qahar di dalamnya. Sudah bisa dipahami qahar di situ. Li'annal makna al-qahar, karena makna qahar itu makhuz, diambil dari kalimat sebelumnya ghafar. Mana sebelum ghafar? Al-wahid. Kok bisa? Karena min sya'nil wahid, di antara keadaan orang yang sendiri, pada miliknya kan dia berkuasa. Nah, orang yang sendiri pada miliknya berkuasa. Kita katakan, ini siapa punya mobil nih? Saya sendiri. Nah, dengan mengatakan saya sendiri, otomatis di sana bisa kita pahami dialah penguasanya. Jadi tidak perlu dibuat lagi ghafar itu ganti daripada kalimat qahar. Oh, pertanyaannya begini. La ilaha illallahul wahidul qahar. Nah, itu dalam ayat. Nah, al-qahar dalam ayat itu tidak bisa menjadi badal al-ghafar. Coba Ihsan ayat berapa? La ilaha illallah wahidul qahar. Nah, baru. Disusupi Wahabi. Apa? Ada catatan kaki Wahabi. Coba baca. Ya, kalau cetakan Arab itu semuanya. Nah, nggak usah lihat. Tapi kalau garam stabilo, lebih garam lagi robek.
Bawa ke fotokopi minta dipotong. Ayat berapa? Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Nah. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Nah, itu yang beliau ungkap. Ayat itu. Dalam Al-Quran kan bunyinya Al-Wahidil Qahhar. Lalu di sini kenapa nggak tulis Wahidil Qahhar? Kenapa tulis Ghaffar? Itu yang saya bilang. Mampu memunculkan pertanyaan baru bisa memahami apa yang beliau katakan. Karena pertanyaannya ada di benaknya, lalu dituangkan jawabannya. Kita telusuri pertanyaan itu. Dibawa oleh pensyarah Imam Umairah Qulyubi. Umairah di bawah Fit Tanzil. Nah, begitulah cara orang-orang yang sudah lama belajar fikih. Sarannya nggak banyak-banyak, Fit Tanzil. Kamu cari di Quran. Oh, dicari di Quran ternyata Wahidil Qahhar. Lalu di sini dibuat Wahidil Ghaffar. Apakah Ghaffar di sini pengganti Qahhar? Nah, itu pertanyaannya. Apakah Ghaffar di sini pengganti Qahhar? Maka beliau jawab, nggak boleh dikatakan Qahhar itu diganti dengan Ghaffar. Kenapa nggak boleh? Karena yang namanya Qahhar sudah terkandung maknanya dalam wahid. Kenapa sudah terkandung? Karena di antara kondisi orang wahid, di dalam kekuasaannya pasti dia Qahhar. Tapi kalau kita kongsi, nggak mungkin kita Qahhar. Tapi kalau kita punya sendiri, ya suka-suka gue. Nah, kan tidak ada menang Qahhar di situ. Nah, udah pemahamannya dimasukkan dalam otak. Mungkin dulu kami sudah paham, tapi lupa lagi. Kalau antum bisa bikin khusus catatannya, jangan sampai satu kitab, cukup mukadimahnya saja. Nah, pemahaman mukadimah mahali ditulis di syarah maksudnya. Munculkan pertanyaannya, mungkin juga jawabannya. Di sini dari tadi ada dua. Nah, satu innal hamda lillah nahmadu wa nasta'in. Yang kedua walam yuqal qaharu badal ghafar. Ini membuat pertanyaan remang-remang. Kalau kita tidak diberikan ilham oleh Allah untuk menelusi apa maksud musannaf. Itu teka-teki kedua. Baru di mukadimah udah ada dua teka-teki. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-Mustafa al-Mukhtar. Aku bersaksi sesungguhnya Sayyidina Muhammad itu adalah hambanya Allah dan rasulnya Allah yang Mustafa, yang Mukhtar, maknanya sama, yang dipilih minan nasi, dari manusia, liyad'uhum, supaya liyad'uhum, supaya bahwa mengajak ya Rasul akan mereka manusia ila dinil Islam sallallahu wasallam alaihi. Semoga Allah curahkan salawat dan salam kepada beliau. Wa zadahu fadla, semoga Allah tambahkan kepadanya Nabi akan karunia. Wa syarafan, dan kemuliaan ladaihi, di sisinya Allah subhanahu wa ta'ala, ay indahu. Wa qasdu bidzalik ad-du'a'u, maksud dengan demikian adalah doa. Maksud demikian adalah doa. Ini menyindir lagi masalah insya'iyatul lafzi, insya'iyatul makna, khobariyatul lafzi. Artinya yang pengen beliau ucapkan adalah Allahumma salli wa sallim alaihi wa zidhu fadlan wa syarafa. Wa zakarat tasyahuda, beliau menyebutkan tasyahud. Kenapa ada tasyahud? Nah, itu kan jelas pertanyaannya. Beliau menyebutkan tasyahud karena ada hadis Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, kullu khutbatin laisa fiha tasyahud fahiya kal yadil jazma. Setiap khutbah yang tidak ada padanya tasyahud, maka dia seperti tangan qalilul barakah. Tangan jazma ay tangan yang sedikit berkahnya. Nah, maka tasyahud dalam khutbah hukumnya sunnah, bukan wajib.
Kalau ditinggalkan hukumnya makruh. Beliau menjawab, saya sebutkan tasawuf dalam mukaddimah khutbah saya, itu dalilnya. Amma ba'du, adapun setelahnya, ai ba'dama taqaddam, setelah sesuatu yang telah dahulu dibahas, puji, selawat dan salam. Fa innal istighala bil ilmi, maka sesungguhnya menyibukkan diri dengan ilmu. Ilmu apa? Ma'hud, ilmu yang maklum syar'an, secara syarak. Ilmu yang maklum menurut syarak. As-sadiqi, terbenar dengan fikihnya, dengan hadisnya, dengan tafsirnya. Itu min afdalit ta'at, termasuk yang paling tinggi wujud atau bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha mafruḍatun wa mandubatun, karena sesungguhnya karena sesungguhnya taat itu ada yang difardukan dan ada yang disunahkan. Wal mafrudu afdalu minal mandub, yang fardu lebih unggul dari sunat. Wastighalu bil ilmi minhu, wal istighalu bil ilmi minhu, khabarnya minhu, menyibukkan diri dengan ilmu itu termasuk darinya fardu. Kenapa fardu? Li'annahu fardu kifayatin, karena sesungguhnya menuntut ilmu adalah fardu kifayah. Fi hadisin hasanahu Tirmizi, dalam sebuah hadis yang menganggap hasan akannya oleh Imam Tirmizi, fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adnakum, kelebihan seorang alim atas satu ahli ibadah sama dengan kelebihan aku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Wa min, atau kepada min afdala, ulang amil istighalu, fa inna istighala bil ilmi min aulama, sesungguhnya menyibukkan diri dengan ilmu itu termasuk dari aulama, yang paling baik sesuatu anfaqta fihi, yang kamu infakkan padanya, nafaisal awqat, waktu-waktu yang berharga, yang bagus-bagus, yang berharga-harga waktu, yaitu waktu yang unggul dari pagi, duha, zuhur, malam, waktu muda. Ini waktu yang berharga, diinfakkan dalam ilmu, itu yang paling baik. Wa huwal ibadatu, wa huwal ibadatu wa huwa al ibadatu subbiha syughlul awqati biha bi sarfil mali fi wujul khair al musamma bil infaq. Naam, wa huwa dianya belajar ilmu, wa huwa talabul ilmi, ya dalam ada wa huwa ay ma anfaqta. Naam, wa huwa ay ma anfaqta, dan dianya sesuatu yang kamu infakkan itulah ibadah yang diserupakan sughlul awqat, menghabiskan waktu, biha, dengannya ibadah, bisarfi, sarfi, bukan bi. Ya, ada bi-nya. Di sini ya. Bisarfil mali, diserupakan dengan apa? Bisarfil mal, dengan menggunakan harta, bi wujuhil khair, dalam jalan-jalan kebaikan yang disebut dengan infak. Nah, jadi
Tadi beliau menggunakan bahasa anfaqta fi nafa'isal awqat. Kenapa menginfakkan waktu, kenapa menggunakan waktu untuk ilmu diserupakan dengan menggunakan harta di jalan-jalan kebaikan, sehingga disebut dengan bahasa infak, anfaqta. Itu baru pertanyaan, belum ada jawabannya. Wa usifal awqatu bin nafasa, beliau memberi sifat atau disifat waktu-waktu dengan bagus, nafaisil awqat. Itu baru ada jawabannya. Li'annahu. Li'annahu. Jadi kenapa musannaf matan menggunakan bahasa anfaqta? Satu. Yang kedua, kenapa musannaf matan memberi sifat waktu dengan bagus, nafaisal awqat? Jawab, li'annahu la yumkinu ta'widu ma yafutu minha bila ibadah. Karena sesungguhnya damil sya'ni tidak mungkin mengganti sesuatu yang terlewat darinya waktu tanpa ibadah. Tidak mungkin mengganti sesuatu yang telah berlalu darinya waktu tanpa ibadah. Bisa kita ganti? Enggak bisa. Misalnya tadi subuh tidak baca Yasin, bisa diganti sore ini? Enggak bisa. Yang bisa kita ganti hanya baca Yasinnya. Waktu kosong yang lewat subuh tadi tanpa Yasin nggak bisa diganti. Oh, kalau besok saya ganti, besok kamu ganti untuk besok Yasinnya besok, bukan untuk yang sudah berlalu. Maknanya waktu-waktu yang terlewat tanpa ibadah tidak bisa diganti. Karena kalau kita ganti sekarang, berarti dia telah mengambil porsi waktu sekarang, sehingga akan menggeser ibadah yang lain atau menghilangkan ibadah yang lain. Itu sebabnya digunakan bahasa anfaqta, karena kalau sudah lewat nggak bisa diambil. Wa adofa ilaiha sifataha. Kemudian musannaf mengidofah kepadanya awqat sifatnya. Harusnya adalah awqatin nafaisa, waktu-waktu yang bagus. Waktu-waktu yang bagus. Lalu dibalik, idofah sifat kepada mausuf. Kenapa beliau mengidofahkan sifat kepada mausuf? Adofa ilaiha sifataha. Musannaf idofah kepadanya waktu, sifatnya waktu, yaitu nafais jadi mudhaf, awqat jadi mudhaf ilaih. Harusnya awqat na'at nafais terbalik. Awqat man'ut nafais na'at. Dibalik. Tujuannya untuk apa? Lis saja. Untuk menjaga keindahan akhir kalimat, yaitu saja. Apa sajanya? Amma ba fa inna istighali bil ilmi min afdalit ta'at wa min aula ma anfaqta fi nafaisal awqat. Kalau tidak dibalik, jadi janggal bunyinya. Min afdalit ta'at aula ma anfaqta fi awqatin nafais. Enggak seimbang itu. Bunyi ujungnya itu enggak serasi. Jadi dibalik untuk menjaga keserasian akhir. Saja, bahasa kitanya saja. Waqad yuqal, kadang-kadang dikatakan juga itu diantara idofah am kepada khas. Itu idofah am kepada khas, bukan idofah sifat pada mausuf. Itu dah tepat itu. Idofah am pada khas. Contohnya masjidil jami'. Masjid jami'. Mana yang am? Masjid. Mana khas? Jami'. Karena ada jami', ada ghairu jami'. Wala yasiu adfu aula ala min afdola. Tidak sama atap aula atas min afdola. Aula mana? Aula ma'anfaqta. Dia tahu ke mana? Kepada afdalat ta'at. Jadi tidak sama ataf
aula atas min afdalit ta'at. Kenapa? Litanafi bainahuma, karena bertolak belakang antara keduanya atas ini takdir. Tidak sama ataf kalimat aula atas kalimat min afdala, karena bertolak belakang antara keduanya di atas ini takdir. Karena tidak sah, maka beliau memunculkan minnya kembali. Nah, wa qad aksara ashabuna rahimahullahu ta'ala minat tasnif, sungguh sangat banyak ashabuna, artinya murid-murid Imam Syafi'i rahimahullah, minat tasnif, dari mengarang, minal mabsutat, dari kitab yang panjang dan kitab yang tebal, pembahasan yang luas, dan juga mukhtasarat, dari kitab yang ringkas-ringkas, fil fikhi, di dalam ilmu fikih. Nah, dalam ilmu fikih banyak sudah karangan murid-murid Imam Syafi'i. Wasuhbatu huna al-ijtima'u fit tiba'il imamil mujtahid fima yarahu minal ahkam majazan anil ijtima' fil asra. Nah, itu bahasa yang direnungkan kembali. Wasuhbah huna. Nah, suhbah di sini, mana suhbah? Hah? Suhbah di sini, mana suhbah? Ashabuna. Nah, berkata kawan-kawan kita, akan suhbah itu. Nah, suhbah di sini itu ijtima', karena kita satu grup, satu kelompok dalam mengikuti imam mujtahid yang sama, maka kita bilang kawan. Itu ashabuna itu. Asbahu mana? Mana kamu jumpa? Kenapa murid Imam Syafi'i dibilang ashabuna? Memang kawan kamu? Oh enggak, jangan begitu pandangannya. Maksud suhbah di sini itu bukan satu kelas, bukan satu generasi, tapi kita dikumpulkan sama-sama pengikut imam mujtahid yang sama. Nah, itu disebut ashabuna. Fima yarahu, tentang pendapat-pendapat yang berpandangan imam mujtahid akannya pendapat dari hukum hakam. Siapa mujtahid masukkan sini? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Itu sebagai bentuk majaz. Ashabuna itu sebagai bentuk majaz dari ijtima', perkumpulan dalam pergaulan usrah. Nah, anil ijtima' fil usrah. Karena ijtima' fil usrah bisa kita katakan ashabuna, sezaman, pernah bergaul, makan senampan, salapit sakat tiduran. Nah, tatungki sama-sama makan tanah, tati lantang sama-sama makan angin. Nah, itu harusnya ashabuna itu begitu penggunaannya, usrah, satu generasi, satu pergaulan, lalu dipinjam bahasa itu kepada satu ikutan, satu panutan, yaitu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Itu yang beliau katakan tadi, kitab ini lengkap dengan ta'lil dan dalil. Nah, pegang kata-kata beliau tadi, hawin bi ta'lil wa dalil. Jadi semua kata, semua kalimat yang beliau sebutkan di sini disebutkan alasannya, disebutkan dalilnya. Khair, sudah kenal sama mukadimahnya? Jadi beliau berbicara bukanlah faktor luar, antum periksa ke dalam materi yang sedang dibahas. Jangan pikirannya jauh melompat, dia sekitar situ aja. Nah, suhbah antum mikirnya kemana?
Hah? Nah, jadi jangan berpikiran jauh. Beliau hanya membahas yang ada di kalimat yang merah atau kalimat matan. Wa atqana, kemana di atas? Ay ahkama, ati atqana ahkama wa ahkama. Huruf tidak atau huruf ataf? Kaunul muharrar mubtada, maka ulah khabar li pertama. Muharrar mubtada. Wa qad aksara ashabuna rahimahumullahu minat tasnim minal mabsutal al-mutasad wa atqana, dan telah memastikan ahkama, telah memastikan ya ashab. Titik. Mukhtasarul Muharrari li Imam Abi Qasim. Nah, mubtada kata beliau di dalam Mukhtasar Muharrar itu punya Imam Abi Qasim. Jadi atqana atau kepada aksara, kasih titik. Nah, wa qad aksara asbuna wa atqana, titik. Mukhtasarul Muharrari li Imam Abi Qasim. Kalau enggak jadi mubtada khabar, jadi fi'il fa'il, enggak jelas kesimpulannya. Ini beliau ingin menguraikan di antara ashabuna yang mengarang kitab-kitab fikih yang panjang lebar, di antaranya adalah Mukhtasar Muharrar karangan Imam Abi Qasim Imaduddin Abdul Karim Ar-Rafi'i rahimahullah ta'ala. Kenapa disebut Rafi'i? Mansub kepada Rafi' bin Khudaj as-Sahabi. Nah, berarti beliau keturunan sahabat. Nah, pengarang Muharrar itu Imam Rafi'i, itu nisbahnya kepada Rafi' bin Khudaj as-Sahabi, kama wujida bi khattihi, sebagaimana ditemukan di tulisan beliau sendiri. Fima haka pada perkara yang beliau ceritakan rahimahullah. Nah, zid tahqiqat, artinya Imam Abil Qasim yang memiliki tahqiqat. Apa itu tahqiqat? Ay kathirati fil ilm, banyak di dalam ilmu pengetahuan. Tadqiqat al-ghazira fid din, kemudian ketelitian yang menonjol, wazirah, di dalam agama. Wa min karamatihi, nah pasti yang pengarang ini bukan Wahabi ini. Wa min karamatihi ma hukiya, di antara karamahnya Imam Muharrar, Imam Rafi'i, ma hukiya, sesuatu yang diceritakan, anna syajaratan adha'at alaihi, sesungguhnya pohon bercahaya di atasnya. Lamma fakida waqtat tasnif, tak kala beliau tidak menemukan ketika mengarang ma yusrijuhu alih, sesuatu yang akan dijadikan bahan bakar akannya atasnya beliau. Ketika mau mengarang, minyak lampu habis. Mana caranya? Saya mau ngarang termalam, minyak lampu nggak ada, minyak tanah habis. Akhirnya ketika malam datang, pohon pun bercahaya menyinarinya, sehingga beliau bisa mengarang.
Wahwa, dan dianya muharrar itu kasirul fawaid, banyak faedah-faedah yang terkandung di dalamnya. Umdatun fi tahqiq mazhab, kan pegangan pedoman di dalam mentahqiq mazhab. Apa arti mazhab di sini? Mazhaba ilaihi Syafi'i, pendapat-pendapat yang berpendapat kepadanya, atau barang-barang. Nah, barang-barang artinya sesuatu-sesuatu yang berpendapat kepadanya oleh Imam Syafi'i wa ashabu, dan murid-murid beliau, minal ahkam. Apa ma itu? Bayannya minal ahkam, dari hukum-hukum, fil masail, dari berbagai macam masalah, majazan. Mazhab itu sebagai bentuk majaz dari makaniz zahab, tempat pergi. Nah, asal makna mazhab tempat pergi, dipindahkan kepada tempat berpendapat. Mu'tabidul lil mufti. Jadi Imam Rafi'i itu adalah pegangan bagi mufti, tempat bersandarnya para mufti dan lain-lainnya, min ulir raghibat, dari orang-orang yang punya semangat. Maksudnya ashabiha, murid, ashabiha, orang-orang yang punyanya semangat. Ashab itu jamak sahib, menafsirkan daripada uli. Naam. Wahia dan fathah ghain raghabat, maka raghabat jamak raghibah, maaf, jamak raghbah dengan sakinnya ghain. Raghabat, dianya raghabat yang fathah ghain, jamak raghbah dengan sakinnya ghain. Wa qad iltazama musannifuhu, dan sungguh berkomitmen oleh musannifnya, apa? Muharrar, ayyanussa, bahwa beliau akan menas pada masalah-masalah khilaf. Akan menas artinya akan memberikan kepastian, akan memberikan ponis atau tarjih pada masalah-masalah khilaf, alama sahhahu, berdasarkan pendapat yang menganggap sahih akannya oleh mu'zamul ashab, oleh sebagian besar murid-murid Imam Syafi'i, fiha, padanya masalah. Berarti beliau sebelum memberikan pernyataan ini pendapat terpilih dan ini terpilih, sebelumnya telah mempelajari semua pendapat-pendapat murid, kemudian membandingkannya, kemudian menghitungnya, maka jumlah pendapat terbesar itu beliau jadikan patokan pendapat yang kuat. Wawafa, dan beliau telah memenuhinya. Nah, wawafa, beliau telah menepatinya. Boleh dan takhfif wafa, wafa, boleh dan tasdid wafa. Beliau telah menepati bimastalzamahu, dengan sesuatu yang beliau berkomitmen akannya. Hisbama atau hasbuma at-tali'u alaih, setiap kali aku memutola'ah atau menyelidiki di atasnya kitab. Fala yunafi zalika istidrakuhu alaihi at-tasihah fil mawadi'il atiyah. Fala yunafi dalika istidraku alaihi at-tasihah fil mawadi'il atiyah. Maka tidak menafikan akan demikian, tidak menafikan oleh demikian, oleh istidraknya Imam Rafi'i di atasnya demikian.
Apa yang tidak menafikan? At-tashihu, oleh pentasihan pada beberapa tempat berikut. Pada beberapa tempat berikut. Kenapa? Karena ada beberapa tempat nanti di bagian kitab, di bagian kandungan dalam kitab, itu ada seolah-olah tashihnya Imam Rafi'i tidak berpihak kepada mu'zam sahabat, mu'zam ashab, seolah-olah bertentangan. Beliau membantahnya lebih awal, hal itu tidak bertentangan, komitmen beliau tersebut tidak nafi, tidak bertentangan oleh istidrak pernyataan yang dikatakan oleh Imam Rafi'i. Ternyata dengan pentasihan yang Anda akan lihat nanti di beberapa tempat belakang. Kalau kita melihat, ya ada yang tahu ini bertentangan atau tidak. Jangankan untuk mengenal pendapat murid Imam Syafi'i, sebutkan Safirullah 3 murid Imam Syafi'i. Nah, nggak tahu kan? Apalagi mengenal pendapatnya. Jadi nggak akan tahu kita ini komitmen atau nggak komitmen beliau nih. Hanya Imam Nawawi, ini Imam Nawawi nih, kan? Hah? Iyalah Imam Nawawi Minhaj. Ini kan Syarah Minhaj. Hanya Imam Nawawi yang bisa melihat. Nah, bahasanya Imam Muharrar, Imam Rafi'i itu beliau komitmen nggak dengan pendapatnya? Kata Imam, ya beliau komitmen. Walaupun ada nanti kalau secara kasat mata itu seolah-olah tasihnya bertolak belakang dengan mu'zam ashab. Itu tidak menafikan hal itu. Wa huwa ma iltazamahu min ahamma, dan dianya kembali domir kepada ma iltazama, sesuatu yang berkomitmen ia Imam Muharrar akannya, itu termasuk dari perkara yang penting. Atau bukan termasuk, huwa ahammul matlubat, itulah yang terpenting yang dicari bagi pelajar fikih. Nah, bukan termasuk dari, memang itulah yang paling penting yang dicari bagi talib fikih. Dari wukuf artinya berhenti, berhenti maknanya berpegang di atas yang ditashih dari khilaf pada masalah-masalahnya fikih. Nah, itu yang penting. Karena kalau kita baca sekian pendapat murid Imam Syafi'i, lalu kita dibingungkan mana yang mau dipakai, tentu yang penting adalah pernyataan dari imam-imam terdahulu, inilah yang kuat. Kan itu yang penting. Sehingga kita bisa memegangnya erat-erat. Nah, malam akan dijadikan bantah, siang akan dijadikan tungke. Nah, kenapa nggak dijadikan suluh malam? Nanti kalau dijadikan bantah, lalu dia malam. Nah, jadi setelah Imam Nawawi menyampaikan bagaimana indahnya kitab Muharrar, nah, bagaimana pula Imam Rafi'i, nasab beliau tersambung kepada sahabat, kemudian kedalaman ilmu Imam Muharrar, zid tahqiqat wa daqiqat, beliau juga sahibul karomah, beliau juga banyak faedah yang terkandung di situ. Beliau menjadikan sandaran para mufti, beliau bisa mencelah, memilih mana pendapat-pendapat yang kuat. Namun, nah namunnya ini, lakin fi hajmihi kabirun atau kibrun. Kabrun, besar apa sih bahasa Arabnya? Kabrun, kibrun, kabirun. Hah? Kibrun sombong. Kabur lari. Namun fi hajmihi, pada bentuknya kitab, saiznya Muharrar itu besar. Besar saiznya. An ayajiza hifzuh,
an ay ya'jiza hifzahu aktsaru ahli al-'asr, dari bahwa tidak sanggup akan menghafalnya Muharrar oleh kebanyakan ahli zaman sekarang. Zaman sekarang zaman beliau, bukan zaman sekarang. Zaman sekarang ini minhaj pun nggak dihafal. Nah, sudah dikecilkan oleh Imam Nawawi, nggak dihafal juga. Nah, awamil pun nggak hafal lagi. Nah, ayyajiza, bahwa tidak sanggup, lemah akan menghafalnya Muharrar oleh kebanyakan ahli asri, orang-orang zaman sekarang. Ar-raghibin, terperuntuk kepada orang-orang gemar dalam menghafal mukhtasar tentang fikih. Kecuali ba'du ahlil inayat, sebahagian orang-orang mendapatkan pertolongan Allah dari mereka, namanya ahlul inayat. Fala yakbir, maka tidak berat, artinya tidak besar di atasnya menghafalnya. Nah, kalau ahli inayat ialah Sahih Bukhari saja dia hafal, sanadnya saja dia hafal. Saya hafal 1 juta hadis yang sanad-sanadnya. Oh, itu orang luar biasa. Itu ahlul inayat, orang yang mendapatkan bantuan langsung dari Allah. Tidaklah saya mendengarkan sesuatu melainkan lengket di benak saya. Itu rata-rata perkataan pada imam mazhab. Sampai-sampai kalau lewat pada satu tempat mesti tutup telinga, kalau enggak terekam dalam benaknya tanpa sengaja. Para itu, maka aku melihat minar ra'i, ra'i itu diambil pada ra'i, artinya aku melihat, aku berpendapat fil umuril muhimmah, pada perkara-perkara yang penting, yaitu ikhtisarahu, pengen meringkasnya Muharrar. Jadi kata Imam Nawawi, saya pengen meringkasnya Muharrar dengan metode bi'alla yafutu syai'un min maqasidih, dengan tidak melewatkan sedikit pun dari tujuan-tujuannya, dengan tidak terlewatkan atau terhilangkan sedikit pun dari maqasidnya, dari tujuannya Muharrar, fi nahwi nisfi hajmi, dirubah dalam bentuk setengah saiznya Muharrar. Kalau Muharrar itu 100 halaman, beliau akan buat menjadi 50 halaman, tapi tidak mengurangi inti dari Muharrar. Bagaimana kecerdasan itu? Ada orang bayan 1 jam, dia sampaikan setengah jam lengkap materi dalam bayan tadi, tidak kurang sedikit pun. Ini kemampuan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Huwa sadiqun bima waqa'a fil kharij. Ini bukan Imam Nawawi lagi ngomong, ini yang ngomong Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Dianya Imam Nawawi di dalam niatnya tadi itu shadiq, benar, tepat, bima waqa'a fil kharij, dengan apa yang terjadi di kenyataan. Nah, minaz ziyada ala nisfi, dari lebih atas setengah sakete. Nah, ini penelitian Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Tekad Imam Nawawi seakan ringkas Muharrar menjadi setengah saiznya tanpa mengurangi kandungannya. Setelah itu lahir Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau teliti, pernyataan Imam Nawawi itu benar dengan kenyataan, namun lebih sedikit dari setengah saiznya. Untuk apa saya ringkas? Kembali lagi ke Imam Nawawi, liyashula hifzuhu, supaya mudah menghafalnya, artinya mukhtasar. Bagi siapa mudah? Liman yarghabu fi hifzi mukhtasari, bagi orang yang punya minat, bagi orang yang bersemangat dalam menghafal mukhtasar. Ma'ama, beserta sesuatu, ai mashuban, yang ditambahkan, mashuban yang disertakan dengan demikian mukhtasar,
bima dengan sesuatu adumuhu ilaih yang aku tambahkan kepadanya, aku tambahkan akannya sesuatu ilaihi kepadanya mukhtasar insyaallah ta'ala fi asna'ih di celah-celahnya mukhtasar. Nah, jadi setelah Imam Nawawi meringkas Muharrar menjadi setengah, kemudian akan ditambahkan di celah-celah ringkasan itu pendapat beliau sendiri, nanti disebut dengan istilah Nafaisul Mustajadat. Nah, sehingga kitab Imam Nawawi menjadi 3/4 besar kitab Muharrar. InsyaAllah kita sambung ke depan apa itu tambahan-tambahan yang ditambahkan oleh Imam Nawawi ke dalam ringkasan Muharrar sehingga lahirlah kitab Minhajut Thalibin. InsyaAllah. Enggak pakai.